Serial Kitab Tauhid bagian 27, Ruqyah yang boleh dan yang tidak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innar ruqa wat tamaim wat tiwalatu syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, tamaim yaitu sejenis kalung yang dipercaya bisa melindungi dari penyakit ain, dan tiwalah atau guna-guna atau pelet, itu semua adalah kesyirikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Zahabi. Juga disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Perbuatan-perbuatan semisal yang disebutkan dalam hadis ini mengandung kesyirikan yang bisa mencemari atau bahkan merusak tauhid seorang mukmin, sehingga melakukannya jelas merupakan keharaman. Sebagian orang ada yang membolehkan kalung tamaim jika berisi ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya untuk melindungi dari pengaruh jahat ain. Namun yang benar, itu juga tidak diperbolehkan. Sebab Al-Quran diturunkan untuk dibaca, dipelajari, dan dijadikan sebagai petunjuk hidup. Dan untuk diamalkan kandungannya, bukan untuk digantung-gantung atau dijadikan sebagai jimat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan keberkahan, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya, dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang memiliki pikiran. Di samping juga, Nabi tidak pernah mengajarkan untuk menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai tamaim atau jimat. Lagi pula, sama sekali tidak ada riwayat yang sahih dari para sahabat bahwa mereka menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai tamaim. Andai kata itu disyariatkan, tentu mereka antusias mengamalkannya. Dan tentu juga riwayat tentang itu akan sampai kepada kita. Para ulama melarang pemanfaatan Al-Quran sebagai jimat. Di samping itu tidak sesuai dengan tujuan Al-Quran diturunkan, juga sebagai upaya saddud dzari'ah, yaitu menutup celah pelecehan terhadap Al-Quran dengan ditulis di tempat-tempat yang tidak layak, atau ditulis terpotong-potong, atau bahkan terbalik, yang itu sudah banyak terjadi, dilakukan oleh para dukun yang bekerja sama dengan syaitan dari kalangan jin. Di antara para sahabat yang melarang penggunaan ayat Al-Quran sebagai jimat atau tamaim adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah salah seorang ulama di kalangan para sahabat. Adapun ruqyah atau mantra-mantra yang dibacakan kepada orang yang sakit atau kerasukan, ada yang halal dan ada yang diharamkan. Ruqyah yang halal adalah ruqyah dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran, dengan permohonan bantuan kepada Allah melalui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan harus bersih dari unsur kesyirikan. Lafaz ruqyah yang diperbolehkan juga harus bisa difahami maknanya. Jika tidak bisa difahami, bacaan ruqyah tersebut dikhawatirkan mengandung unsur kesyirikan. Lafaz-lafaznya mengandung ungkapan permohonan bantuan atau perlindungan kepada selain Allah. Lagi pula, ruqyah menggunakan Al-Quran sekalipun jika tanpa keimanan atau tauhid tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Karena Allah sendiri telah mempersyaratkan keimanan atau tauhid agar Al-Quran bisa menjadi obat penawar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang bisa menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang bertauhid. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Telegram channel Kristal Iman.